sekolah di Lampung Barat mulai menggelar belajar tatap muka. Remaja terekam kamera pengintai mengubur janin di lahan kosong. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Sejumlah sekolah mulai membuka kegiatan belajar secara tatap muka, tapi sekolah diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sebelum memulai kegiatan belajar secara langsung. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Lampung Barat mulai melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Siswa mengaku senang bisa belajar tanpa melalui virtual. Misalnya nomor 2, kemarin saya bermain. Berdasarkan instruksi Bupati Lampung Barat nomor 01 tahun 2021, sekolah diperbolehkan menggelar kegiatan belajar tatap muka dengan sejumlah persyaratan. Antara lain wilayah masuk dalam zona kuning dan hijau penyebaran COVID-19. Sekolah juga harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan belajar mengajar tatap muka berlangsung. SD Negeri 1 Wai mengaku kembali memulai KBM tatap muka setelah 2 bulan melakukan KBM daring. Metode pembelajaran secara tatap muka ini disambut antusias oleh siswa. Di sekolah. Kenapa? Karena bisa ketemu teman-teman. Teman-teman. Itu pakai masker, emang disuruh pakai masker ya? Iya. Kenapa kok disuruh pakai masker? Karena ada virus. Ada virus ya? Jadi disuruh pakai masker ya? Iya. SMP Negeri 3 Wai mengaku juga menggelar belajar tatap muka. Hari pertama belajar diwarnai dengan ujian penilaian tengah semester untuk kelas 7 dan 8 serta latihan ujian sekolah untuk kelas 9. Siswa lebih senang belajar di sekolah. Perhatian siswa kerap teralih untuk memainkan game di ponsel. 1 bulan nggak masuk sekolah? Nggak masuk sekolah? Masuk sekolahnya? Baru nih. Baru ini ya? Ini kalau belajar di rumah tuh kayak mana sama bedanya belajar di sini? Bedanya ini nggak seru. Kenapa? Kadang-kadang ini main game, kadang ini lupa. Kalau di sekolah? Kerjain terus. Meski diperbolehkan melakukan KBM secara langsung, sekolah wajib melakukan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, mengukur suhu badan, dan mencuci tangan. Tidak hanya itu, di dalam kelas penataan ruangan juga harus diperhatikan agar siswa-siswi tetap berjarak saat proses belajar. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sekolah harus menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan belajar mengajar tatap muka. Untuk mencegah kerumunan siswa, sekolah mengambil kebijakan untuk membagi siswa dalam beberapa kelompok. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka, untuk mencegah kerumunan siswa, penerapan belajar tatap muka dibagi dalam beberapa kelompok. Sekolah mengambil kebijakan melakukan sistem shift atau membuat 2 kelompok. Dalam 1 kali kegiatan belajar dan ujian, sesi pertama dimulai pukul 7.30 sampai 9.30 pagi dan sesi kedua pada pukul 13 sampai 15 siang. Tidak hanya itu, protokol kesehatan COVID-19 juga dilakukan secara ketat oleh pihak sekolah. Untuk kelas 7 dan kelas 8, dia melaksanakan PTS, penilaian tengah semester, dan untuk kelas 9 melaksanakan lulus, latihan ujian sekolah. Emang sebelumnya sudah berapa lama ditutup?
Daring tatap maksudnya? muka ini? Sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan. Iya. Artinya sudah sering buka tutup gini Bu ya? Ya, melihat kondisi dan surat edaran dari pemerintah. Untuk yang KBM tatap muka kali ini Bu dibagi berapa sesi? Hari ini dibagi menjadi 2 sesi karena ulangan yang pagi dari jam 7.30 sampai jam 9.30, sedangkan sesi kedua dari jam 13.00 sampai jam 15.00. Penerapan sistem zonasi ini tentunya tidak berlaku secara permanen. Pembukaan atau penutupan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dapat berubah sewaktu-waktu sesuai status zona di kecamatan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Juga di sana 2 ini. Di Kabupaten Lampung Utara, belajar tatap muka mulai diberlakukan di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Meski saat ini Lampung Utara masih status zona oranye penyebaran COVID-19. Setelah sempat tertunda, kegiatan belajar mengajar tatap muka di seluruh sekolah di Lampung Utara akhirnya mulai diberlakukan. Kebijakan pelaksanaan tatap muka ini didasari berbagai pertimbangan. Di antaranya untuk mewujudkan aspirasi para wali murid yang gelisah dengan proses belajar dalam jaringan atau daring. Dalam pelaksanaannya, setiap sekolah diwajibkan menerapkan aturan yang telah ditentukan, yakni jumlah siswa dalam satu kelas dibagi menjadi 2 shift, sehingga antara siswa di dalam kelas jarak kursinya berjauhan. Selain itu, jam belajar juga hanya berkisar 2 jam setiap shiftnya. Sesi pertama jam 7.30 sampai 9.15, jam 9.15 sampai jam 10.45. Adapun penambahan jam bila mana ada pelajaran yang belum terpenuhi sampai jam 12. Pemkab memutuskan untuk pelaksanaan belajar tatap muka setelah sebelumnya melakukan simulasi. Hasilnya, hampir seluruh sekolah di kabupaten ini siap menggelar belajar tatap muka. Jika nantinya ditemukan kasus terkonfirmasi COVID di sekolah, maka proses belajar tatap muka akan dihentikan. Dari kemarin, Kabupaten Lampung Utara sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka di semua lini, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD dan SMP. Kalau SMA itu kewenangan provinsi. Pak, pertimbangan kita melaksanakan itu mengingat kita kan masih zona oranye, Pak. Ya. Pertimbangan kita bahwa ini tuntutan kebutuhan semua masyarakat. Sudah rindu mereka, sudah beberapa kali nyuci sepatu mau belajar, dan ini kebutuhan kita. Tetap kita berlakukan standar protokol kesehatan. Lampung Utara saat ini masih berstatus zona oranye atau resiko sedang penyebaran COVID-19. Jumlah total kasus mencapai 1.062 yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 861 orang, meninggal dunia 25 orang dan sisanya tengah menjalani isolasi atau karantina. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Kebijakan untuk melakukan belajar tatap muka merupakan hasil dari keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kebijakan tertuang dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Juga besar karena nama orang. Pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka. Keputusan ini dibuat untuk disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing. Berikut ini merupakan syarat-syarat untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Pertama, ada izin dari 3 pihak, yaitu Pemda, Kanwil, Kantor Kemenak, Kepala Sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah. Sehingga pihak kini jika tidak mengizinkan sekolah tersebut buka, sekolah tidak diperkenankan untuk buka. Akan tetapi orang tua masih memiliki hak untuk memutuskan memperkenankan anaknya datang ke sekolah atau tidak.
Kepala daerah juga memiliki kewenangan untuk dapat memberikan perizinan sekolah tatap muka secara serentak maupun bertahap. Syarat kedua, sekolah penuhi daftar periksa untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Antara lain ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, adanya sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan disinfektan. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki termogan, dan memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid tidak terkontrol. Syarat ketiga, sekolah tetap harus menerapkan protokol baru. Belajar tatap muka bukan berarti kegiatan belajar menjadi normal sebelum pandemi. Dan syarat terakhir, adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan keputusan bersama ini agar bisa sukses. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang remaja terekam kamera pengintai mengubur janin di lahan kosong. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Warga RT 04 Lingkungan 1 Kelurahan Uwaidadi Baru Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung digegerkan dengan penemuan sesosok janin bayi. Dalam kamera CCTV terekam jika janin dikubur di lahan kosong oleh sepasang remaja. Jemput. Aparat kepolisian Polsek Sukarame dan tim Inafis Polresta Bandar Lampung yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi memintai keterangan sejumlah saksi dan mengamankan rekaman kamera CCTV yang sempat merekam aksi pelaku serta mengevakuasi janin bayi ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung untuk dilakukan visum. Penemuan janin bayi yang diduga baru berusia 5 bulan ini berawal dari kecurigaan salah seorang warga yang sempat memergoki aksi kedua remaja tersebut. Keduanya menguburkan sebuah bungkusan di lahan kosong sekitar pukul 21 WIB. Warga yang curiga kemudian menyelidiki isi bungkusan yang baru dikubur. Warga kaget saat menemukan sesosok janin yang diduga baru digugurkan. Nggak tahu, saya mau pulang, ada orang lagi nanem-nanem gitu, saya tanya dia mau ingin kucing apa, ngapain, gue bilang. Itu kucing katanya. Perempuan laki? Nyuruh anaknya yang laki, kebetulan bapaknya juga pulang dari tahlilan, Pak coba Pak bukain, kata si ibu. Buka sama anaknya sama suami ibu ini. Nah ternyata ya benar bukan kucing. Janin itu? Iya. Dibungkus baju ya? Masih bulat, masih ada ketubannya juga. Tapi nggak kenal sama anak itu, warga sini bukan? Bukan ya? Kasus penemuan janin bayi ini kini ditangani aparat Polsek Sukarame Bandar Lampung. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari tahu jejak kedua remaja pelaku pembuangan janin bayi malang ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, sebuah video viral di media sosial Facebook, detik-detik penemuan dan penyelamatan korban penusukan di Lampung Timur. Korban ditemukan di jalan penghubung Desa Peniangan, Desa Gunung Mas, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Inilah video siaran langsung di media Facebook, detik-detik penemuan dan penyelamatan korban penusukan di Lampung Timur. Kecamatan Marga Sekampung, kondisi usus sudah keluar semua, darah sih, saya penuh darah. Video live ini diduga merupakan permintaan korban sendiri. Video siaran langsung disiarkan di akun Facebook Rahman Bulek. Korban penusukan itu ditemukan di jalan penghubung Desa Peniangan, Desa Gunung Mas, Kecamatan Marga Sekampung, Lampung Timur. Menurut Rahman, korban yang mengaku bernama Indra Fauzi meminta agar penyelamatannya didokumentasikan
supaya menjadi bukti dan informasi bahwa korban mengalami penusukan. Pakai lampu seri, pakai lampu seri, pakai lampu seri. Kasih lampu seri. Saat ditemukan, kondisi korban sudah terluka di bagian perut. Korban mengaku ditikam oleh 2 rekan kerjanya. Semua barang beserta tas diambil. Rahman menambahkan, dalam perjalanan menuju puskesmas, korban sempat bercerita mengenai penusukan tersebut. Nah, sebelah sini dulu, dari sini. Sebelah sini. Nah. Video yang disiarkan secara langsung menjadi viral. Video berdurasi 7 menit 19 detik itu menayangkan detik-detik pemilik akun Rahman Bulek dan istrinya menemukan korban dan membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sampai berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari kepolisian setempat. Dari Lampung Timur, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Ya, ini darah semua udah tuh. Ya Allah, darahnya udah sampai. Pemkot Bandar Lampung akan mengelola sejumlah aset provinsi seperti Stadion Pahoman, Taman Gajah dan fasilitas ruang terbuka di Wai Halim serta Terminal Raja Basa. Wali Kota Eva Dwiana bertemu dengan Gubernur Arinal Junaidi di Mahan Agung Selasa pagi. Eva mengungkapkan jika Gubernur mendukung upaya Pemkot dalam mempercantik ibu kota provinsi. Bahkan, Gubernur memberikan kewenangan kepada Pemkot untuk mengelola sejumlah aset provinsi. Pemkot hanya dilimpahkan pengelolaan, tidak status kepemilikan aset. Mungkin bahagia, ada beberapa tempat yang pengelolaan semua dikasih Kota Bandar Lampung, seperti Taman Gajah, sudah itu Wai Halim, ya, sama stadion, ya Pak ya, Stadion Pahoman, dan banyak lagi yang beliau akan membantu Kota Bandar Lampung, terutama nanti ada pembangunan di daerah Raja Basa terminal itu. Pelimpahan kewenangan pengelolaan aset secepatnya direalisasikan agar Kota Bandar Lampung bisa lebih cantik. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. Wakil Ketua 2 dan 3 DPRD Lampung Tengah, Firdaus Ali dan Muslim Ansori mengikuti vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bertujuan mencegah penularan COVID-19. Vaksinasi dipusatkan di ruang aula Rumah Sakit Daerah Demang, Sepulau Raya. Sini Pak. Selain pimpinan, beberapa anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah juga ikut divaksin. Setelah mendapatkan vaksin, peserta harus diobservasi selama 30 menit, tidak mendapatkan masalah apapun. Wakil Ketua 2 Dewan Firdaus Ali mengajak masyarakat Lampung Tengah untuk mengikuti vaksin. Vaksinasi merupakan program pemerintah untuk mencegah COVID-19 di Lampung Tengah. Guna daripada vaksin ini supaya kita memiliki daya tahan tubuh yang bisa kuat dalam hal menghadapi virus COVID-19 ini. Meski sudah divaksin, warga harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, Seputar iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan Pantai Karang Menyingguk yang terkenal hingga keluar Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Lampung dikenal sebagai negeri 1000 pantai. Salah satunya wisata Pantai Karang Menyingguk di Desa Pagar Jaya Pesawaran. Destinasi wisata alam ini tergolong eksotis dengan keindahan panorama permukaan maupun bawah laut. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri.
Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pantai Karangmenyinguk berada di Desa Pagarjaya, Pesawaran. Pantai ini masih alami dan belum banyak dikunjung wisatawan. Tidak heran, saat menginjakan kaki di kawasan ini, suasana pantai begitu asri dan udara segar langsung menyambut. Wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, atau sekedar berfoto. Karena belum banyak campur tangan manusia, pemandangan bawah laut di pantai ini sangat indah. Berbagai jenis ikan laut yang cantik dapat dilihat langsung di pantai ini. Namun, wisatawan juga harus berhati-hati karena kawasan ini banyak landak laut. Pantai ini juga bersahabat untuk aktivitas berenang karena ombaknya tidak terlalu besar. Namun tidak banyak yang tahu sejarah nama Karangmenyinguk. Menurut warga setempat, pada zaman dahulu terdapat sarang lebah hitam menyengat di pantai ini. Sarang tersebut lalu membentuk sebuah karang. Dari sinilah nama Karangmenyinguk berasal. Di pantai ini memang terdapat sebuah batu karang berbentuk menyerupai sarang lebah. Batu berwarna hitam ini merupakan salah satu lokasi favorit untuk berfoto. Sayangnya infrastruktur menuju kawasan ini masih belum baik. Untuk mencapai lokasi ini, butuh waktu selama 3 jam dari pusat kota Bandar Lampung. Jalan menuju pantai juga berlubang. Pengemudi harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak lubang. Saya di sini tempatnya pantainya alami sekali, ya, tapi banyak yang harus dibenahi. Misalnya apa tuh? Misalkan akses jalannya ya, terus di sana fasilitasnya juga wahana air. Mungkin kalau misalnya wahana air yang ada, mungkin lebih banyak wisatawan yang datang ke sini. Iya. Secara umum tempat ini bagus banget. Jadi buat teman-teman ya, ini rekomendasi buat saya dan teman-teman yang lainnya, buat keluarga saya juga, kalau bisa datang tempat ini. Soalnya ini tempat ya, di Pesawaran ini banyak banget tempat wisata yang harus kita kunjungi karena tempatnya masih alami banget, ya bagus banget buat kita refreshing, buat kita nyantai, enak banget lah pokoknya. Pantai ini benar-benar masih cantik alami. Tidak ada sampah serta pasir masih bersih, membuat setiap pengunjung yang datang akan merasa betah. Para nelayan setempat pun masih mencari ikan dengan alat tradisional, sehingga ekosistem yang ada di dasar laut tetap terjaga. Karena keindahannya, pantai ini merupakan lokasi favorit untuk berfoto. Dari Pesawaran, Andres Afandi, iNews melaporkan.